Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Prinsip Mengelola Berkat. Seringkali kita lebih mementingkan bagaimana saya menggunakan berkat, tapi satu hal kita harus percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu kita juga harus mengelola berkat itu sebagaimana Allah yang memberinya kepada kita, dan kita harus mengikuti cara-cara yang Allah tetapkan supaya kita dapat menikmati berkat itu. 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Melayani karena kita adalah pengurus yang baik. Pengurus itu pengelola. Kita ternyata harus mengelola dengan baik segala kasih karunia Allah. Baik, yang pertama kita lihat, Tuhan adalah pemilik berkat. Prinsip yang pertama, Alkitab ajarkan bahwa Tuhan adalah pemilik, kita adalah pengelola. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar ini terlebih dahulu. Mengapa orang jatuh di dalam mengelola segala sesuatu? Karena dia berpikir terserah saya. Lupa jika bukan karena Tuhan yang membukakan tingkap langit berkat, maka semua itu tidak dapat dia lakukan dan tidak dapat dia nikmati. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kepintaran, kesempatan, maka pintu terbuka. Kita tidak boleh lupa hal ini. Begitu kita lupa hal ini, maka di situ kita akan jatuh dalam mengelola berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan dalam Perjanjian Lama, khususnya hukum moral atau yang kita kenal dengan 10 perintah Allah. Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-17 dibagi atas dua bagian besar. Yang pertama hubungan Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Sangat menarik, ini ada urusannya dengan pengelolaan berkat. 10 perintah Allah dimulai dengan pernyataan begini dalam Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan mengatakan seperti itu kepada Israel. Tuhan sedang ajarkan kepada orang Israel dan kepada kita hari ini, jangan sombong. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Sangat menarik Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama yang mengatur hubungan Allah dengan manusia, ternyata ditutup dengan perintah kuduskanlah hari Sabat. Saya tidak mau berdebat Sabat artinya Sabtu atau bagaimana, tapi intinya Tuhan kasih waktu bagi kita kerja, tapi Tuhan juga minta kita beri waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan sesamanya. Bagian yang kedua dari 10 perintah Allah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dimulai dengan satu kalimat yang luar biasa, hormatilah ayah dan ibumu. Bapak Ibu Saudara, ternyata waktu kita lahir di atas muka bumi ini, kita langsung punya harta. Itulah dikatakan hormatilah ayah dan ibumu karena itu harta kita yang pertama. Itu juga yang memberikan identitas kepada kehidupan kita. Dari sini kita belajar dua hal yang penting mengenai kepemilikan dan pengelolaan. Yang pertama, Tuhan adalah pemilik dari segalanya dan sumber dari segala sesuatu yang dapat diperoleh atau dimiliki oleh manusia. Sedangkan yang kedua, segala yang kita punya saat ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang percayakan kepada kita untuk kita kelola dan pergunakan sesuai dengan kehendaknya. Mazmur pasal 24 ayat yang pertama berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dua kualitas seorang pengelola berkat Tuhan. Sangat menarik di dalam Matius 25 dan Lukas 19 ada dua perumpamaan yang agak mirip di sana. Pertama, perumpamaan mengenai talenta dan di Lukas perumpamaan tentang uang mina. Tapi ini paralel, hampir sama, yang sangat menarik kepada pelayan-pelayan Tuhan dalam kisah itu yang menjalankan perintah sebagaimana yang tuannya mau mereka dikasih pujian. Berikut, Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.
Lukas 19 ayat 17 katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ternyata supaya Tuhan percayakan lebih lagi kepada kita berkat-berkat hal-hal yang baik, kita harus punya 3 kualitas seorang pengelola berkat Tuhan. Yang pertama hamba, yaitu mau melayani. Kemudian yang kedua baik, artinya kerja ada hasilnya ya. Kemudian yang terakhir setia, artinya apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita itu tidak membuat kita mundur, melainkan kita tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan kita. Dan yang ketiga, pengelolaan yang bertanggung jawab. Tuhan meminta kita bertanggung jawab atas segala berkat yang Ia berikan, karena semua hal yang baik berasal secara pribadi dari dirinya sendiri. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, apa yang perlu kita kelola? 3 hal yang harus kita kelola. Yang pertama adalah time, yang kedua talent, yang ketiga adalah harta atau treasure ya. Sebagai kesimpulan, kita sadar Tuhan memiliki segalanya, pengelolaan berkat butuh kesetiaan kepada Tuhan, yaitu kepada pribadinya, kehendaknya, dan ajarannya. Pengelolaan berkat butuh kualitas dari sang pengelola, yaitu hamba, baik dan seketia. Pengelolaan berkat melibatkan kemampuan dan perencanaan yang baik, serta tanggung jawab khususnya dalam keuangan. Memberi dan menabur adalah tindakan ketaatan dalam pengelolaan berkat. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan yang baru bagi kita semua dan menjadi pelajaran bahwa kita harus bisa mengelola setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kita di tahun 2023 ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kita semua menjadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan, di mana hati kita ada pada Engkau, kepada Engkau yang memberi berkat dan bukan kepada berkat itu sendiri. Ketika hal ini terjadi, saya percaya Tuhan akan berikan berkat yang semakin melimpah kepada kita. Berkati umat-umat-Mu dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan. Tuhan Yesus memberkati Kota Malang, memberkati negara kami Indonesia. Dan kami bersyukur, kami siap memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.